Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sitokain di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit leishmaniasis. Definisi leishmaniasis. Sesuai dengan namanya, leishmaniasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit Leishmania. Parasit ini biasanya berkembang biak di dalam lalat Plebotomus atau dalam bahasa Indonesianya agas. Serangga kecil yang terdapat di perairan seperti tepi laut dan sungai. Epidemiologi leishmaniasis. Leishmaniasis banyak ditemukan di daerah Asia, Timur Tengah, Afrika, dan daerah Amerika Selatan yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Namun uniknya, leishmaniasis ini tidak kita jumpai di daerah Australia dan Antartika. Etiologi dan patofisiologi leishmaniasis. Leishmaniasis umumnya ditularkan melalui gigitan serangga perairan yang dikenal sebagai agas atau sandfly. Ya kakak adik lah ya sama nyamuk. Atau lalat Plebotomus sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi. Adapun kronologinya, pertama-tama si agas ini menggigit pejamu seperti nyamuk dan secara tidak langsung juga mengeluarkan promastigot. Promastigot ini difagosit oleh makrofag atau sel fagosit yang lain dan akan bertransformasi menjadi amastigot. Yang selanjutnya, amastigot ini akan berkembang biak di sel dan jaringan sekaligus menginfeksi sel-sel dalam jaringan tubuh. Setelah itu, si agas ini setelah menggigit pejamu yang pertama, dia akan menggigit penjabu kembali dan amastigot yang telah berkembang biak di sel ini masuk ke dalam tubuh agas. Dan di dalam tubuh agas lagi, amastigot ini akan berkembang biak menjadi promastigot di dalam usus agas. Promastigot ini selanjutnya akan bermigrasi ke probosis dari si agas. Pada fase ini merupakan stase infektik leishmaniasis. Gejala dan tanda leishmaniasis. Oke. Namun sebelum itu kita akan membahas jenis dari leishmaniasis ini. Leishmaniasis ini terdapat 3 jenis penyakit menurut lokasi dan parasitnya. Yang pertama adalah visceral leishmaniasis. Jenis yang satu ini sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Dan biasanya ditandai dengan demam tinggi, penurunan berat badan secara drastis, limfa dan hati membesar serta anemia. Yang kedua adalah cutaneous leishmaniasis. Jenis ini merupakan jenis yang paling sering muncul dan menyebabkan luka pada kulit seperti bisul pada bagian tubuh yang mudah terlihat. Kemudian luka ini meninggalkan bekas hingga menyebabkan cacat kulit yang serius. Yang ketiga ada mucocutaneous leishmaniasis. Sementara mucocutaneous leishmaniasis adalah penyakit yang paling jarang muncul di antara yang lain. Penyakit infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada selaput lendir yang terdapat pada hidung, mulut, dan tenggorokan. Pemeriksaan penunjang leishmaniasis. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan antara lain seperti tes darah rutin untuk melihat adanya antibodi dan kultur darah untuk melihat adanya makrofag yang mengandung leishmaniasis stage amastigotes. Diagnosis banding leishmaniasis. Diagnosis banding untuk leishmaniasis antara lain ada antraks,
ulcus tropik, dan ulcus palatum. Terapi leishmaniasis. Pilihan obat yang diberikan antara lain seperti metronidazole dan albendazole. Ya, demikian penjelasan tentang penyakit leishmaniasis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sitokain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.